Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri, militer utama, dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel, serta Tel Aviv. Serangan rudal Iran menghantam beberapa kota penting di Israel Sabtu dini hari tanpa bisa dicegat sistem pertahanan udara militer Zionis. Iran memenuhi janji untuk menggempur Israel habis-habisan setelah serangan terhadap infrastruktur pentingnya beberapa hari terakhir. Pabrik di kawasan industri Negev dihantam rudal Iran. Sirine berbunyi di kota Beersheba dan Arad serta Negev setelah serangan rudal pertama menargetkan Israel Selatan. Tak lama berselang, Iran menggelar gelombang serangan udara kedua. Kali ini menargetkan Israel Tengah. Total 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Ros Hayin, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Serangan udara Amerika dan Israel menghantam infrastruktur vital Iran. Serangan menewaskan 8 orang dan melukai 95 orang lainnya.
Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj, Kamis siang. Jembatan ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 1.050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebutkan jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. The Guardian menyebut 8 orang meninggal dunia dan 95 lainnya terluka. Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel semakin meluas. Serangan Amerika Serikat dan Israel mulai menyasar fasilitas medis dan infrastruktur publik di Iran. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel kepada Iran semakin meluas. Serangan menyasar target-target di luar instalasi militer konvensional termasuk fasilitas medis dan infrastruktur publik di sekitar ibu kota Iran, Teheran. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel juga menyerang pusat riset medis yang telah berusia 1 abad serta sebuah jembatan strategis di dekat ibu kota. Amerika Serikat mengklaim objek yang dibom digunakan untuk mengangkut material untuk drone militer Iran. Namun Iran membantah dan mengatakan jembatan tersebut merupakan infrastruktur sipil. Serangan ini menandai fase baru di mana target kini mencakup situs-situs yang memiliki dampak langsung pada layanan sipil dan distribusi logistik. Sementara Iran terus meluncurkan rentetan amunisi di wilayah selatan dan tengah Israel. Petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Ros Hayin, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Warga Israel berulang kali menuju tempat perlindungan, sedangkan sekolah-sekolah beralih ke pembelajaran daring. Bandara di Israel beroperasi dengan kapasitas terbatas karena Israel bersiap untuk perang berkepanjangan. Di sisi lain, Israel semakin memperluas serangan terhadap industri strategis Iran. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda deeskalasi. Militer Iran belum menyerah dan mengatakan perang akan berlanjut. Iran akan terus melakukan serangan balasan yang lebih masif terhadap infrastruktur regional sebagai respon atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang kini mulai menyasar sektor-sektor industri dan sipil Iran. Sebuah apartemen di Kiryat Ata, Israel mengalami kerusakan parah setelah sebuah rudal menghantam area perumahan pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen yang rusak dengan dinding yang hancur dan puing-puing berserakan. Serangan tersebut diduga sebagai rudal balistik Iran. Seorang pria berusia 79 tahun terluka akibat terkena reruntuhan, sementara sejumlah korban lainnya dirawat di rumah sakit. Iran kembali melakukan serangan ke Haifa, Israel. Serangan tersebut memicu kebakaran sejumlah kendaraan di area pemukiman. Api membakar beberapa kendaraan di wilayah Haifa. Usai serangan menghantam area tersebut, nampak kobaran api disertai asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Sejumlah kendaraan nampak hangus terbakar, sementara pecahan material berserakan di sekitar area parkir. Belum ada laporan resmi terkait dengan korban jiwa, namun otoritas setempat dilaporkan telah mengerahkan tim darurat untuk mengamankan lokasi dan mencegah api meluas. Iran meluncurkan rudal ke Dubai, Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai.
Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional. Rudal yang diluncurkan Iran menghancurkan kawasan Ramat Gan, wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel. Kerusakan berat nampak di kawasan Ramat Gan usai rangkaian serangan rudal Iran ke Israel. Serpihan rudal Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan cukup berat di pusat wilayah Palestina yang dicaplok Israel ini. Belum ada laporan terkait dengan jumlah korban luka maupun korban tewas akibat peristiwa ini. Sama biologi. Sementara itu, sebuah kebakaran tampak di sebuah pabrik di wilayah Nakob, Israel Selatan. Kebakaran ini terjadi usai rudal Iran menghantam pabrik tersebut. biologi. Rudal Iran berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam sebuah apartemen di kawasan Ros Hayin. Pasca terkena rudal, lokasi tersebut pun terbakar dan sebabkan mati listrik. Kerusakan hebat terlihat di sebuah apartemen pasca terkena serangan rudal Iran. Para petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. Rudal berhasil menembus Iron Dome dan menghancurkan permukiman di kawasan Ros Hayin, Israel Tengah pada hari Jumat waktu setempat. Besarnya kerusakan membuat listrik di lokasi pun padam. Selain Ros Hayin, petugas pun bergegas ke lokasi yang terdampak seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Givatayim. Mereka membatasi area yang rusak dengan pita dan pagar agar warga lainnya tidak masuk dan melihat operasi penyisiran mereka. Dilaporkan seorang pria terluka akibat pecahan peluru di Bnei Brak dan pemadaman secara meluas terjadi di kawasan Ros Hayin. Sementara itu, di tengah laporan tentang 2 pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh di atas Iran, Presiden Donald Trump menyampaikan pesan optimistis kepada bangsa menjelang Pekan Suci pada hari Jumat waktu setempat. Trump mengklaim Amerika Serikat berkinerja sangat baik seperti belum pernah terjadi sebelumnya. This Holy Week, I'm proud to join with Christians across the country and around the world to celebrate the most glorious miracle in all of time, the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. In his life, Christ displayed true humility. In his death, he modeled true love. And in his resurrection from the tomb, he proved that even death itself will not silence those who place their trust in Almighty God. Presiden Amerika Serikat mengancam akan terus menyerang hingga Iran kembali seperti ke zaman batu. Pihak Iran menyatakan hal tersebut sebagai cerminan ketidaktahuan Amerika atas sejarah panjang bangsa Iran. Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait konflik dengan Iran. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan keras dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. That we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Melalui misinya di PBB, Iran menegaskan ancaman Trump tersebut mencerminkan ketidaktahuan AS, bukan kekuatan. Teheran pun menegaskan peradaban mereka berusia lebih dari 7.000 tahun. Jauh dibandingkan usia Amerika Serikat yang baru sekitar 250 tahun.
Iran diketahui sebagai negara pencetak banyak cendekiawan yang berkontribusi pada peradaban manusia dan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Seperti apa sejarah panjang peradaban bangsa Iran? Iran berakar dari peradaban kuno bangsa Persia, di mana Cyrus Agung mendirikan Kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, menguasai wilayah Asia Barat hingga Afrika Utara. Memasuki abad ke-7, wilayah Persia ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Kemudian di abad ke-16, dinasti Safawi menetapkan Syiah sebagai agama resmi di Persia. Pada tahun 1935, Persia resmi berubah nama menjadi Iran. Iran sendiri berarti tanah bangsa Arya.